Tuhan di dalam Al-Quran itu ada dua kata yang diterjemahkan jadi Tuhan. Satu Rob, satu ilah. Apa maknanya? Maknanya adalah sebuah otoritas. Makanya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Kenapa kok bisa hawa nafsu sebagai ilah? Karena otoritas orang tersebut adalah ilahnya, hawa nafsunya. Nah, di dalam Bible kata Tuhan itu kurios. Ya kan? Yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Yang kepadanya Anda melayani. Itu maksudnya kurios itu. Makanya pengertian bahasa saja Anda tidak mengerti. Di dalam pikiran kalian Tuhan itu adalah zat tertentu yang berbeda dengan zat yang lain. Ya repot kita diskusi kayak begitu. Ya, nyalakan kamera Bang Izen. Oke, siap Bang Edis. Oke. Ya, Bang Izen Muslim, Bang? Ya, insya Allah Muslim. Baik, Muslim. Mudah-mudahan Abang ini Muslim yang ngerti agama Islam. Karena dari tadi yang naik sini itu orang-orang yang tidak ngerti agama Islam begitu. Di sini tema kita, Bang, ini diskusi agama ya, stop menuhankan Muhammad. Jadi saya ajak Anda dari menuhankan Muhammad untuk ganti ke menuhankan Yesus. Begitu. Karena tidak pantas, Bang, Muhammad dituhankan. Yang pantas, yang layak dipertuhan itu, layak pantas dipertuhan itu adalah Yesus. Begitu. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Edis. Silakan. Dilihat dari tema kita ini, diskusi agama stop menuhankan Muhammad ya. Silakan. Jadi statement yang menyatakan bahwa kami menuhankan Muhammad itu dari mana itu, Bang? Dari Al-Quran. Yang menyatakan? Yang menyatakan mempertuhan. Mempertuhan? Iya. Seperti apa itu? Itu di mana itu, Bang? Adakah Al-Quran di situ? Oh, enggak ada. Nah, pantesan Abang nggak tahu. Kalau tidak ada Al-Quran di situ, ya gimana kita mau serius? Padahal ini ibarat kata gini, Bang, kita ini membahas misalnya Bible, tapi nggak ada Bible di situ, gimana? Begini, Bang. Jadi kami yang Muslim ini, ya, kami dengan Muhammad itu bukan kami menuhankan Muhammad, bahwa Muhammad itu kami anggap itu adalah utusan Allah, ya. Emang itu mempertuhan itu dianggap Tuhan gitu? Ya kalau dilihat dari temanya kan dianggap Tuhan. Siapa kan? bilang? Berarti kalau mempertuhan berarti menganggapnya dia Tuhan gitu. Habis itu habis itu kita maling aja udah gitu. Gimana mempertuhan itu? Ya kalau seandainya pemikiran dari Bang Edis untuk menuhankan Muhammad itu berarti kami itu menyembah atau mengikuti semua apa yang dituntut oleh Muhammad kan? Tujuannya kan? Iya, mempertuhan itu adalah meletakkan dirimu sebagai seseorang yang takluk tunduk mengikuti apapun yang diperintahkan kepadamu. Oke. Kami dengan Muhammad itu, Bang Edis, ya, itu merupakan kami anggap itu Muhammad itu adalah nabi, ya, rasul Allah, ya, nabi atau rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat Islam, kepada semua umat sebenarnya, ya, semua umat. Kenapa? Karena Islam itu muncul atau Al-Quran itu muncul ketika semua Alkitab yang muncul itu sudah didahului. Terakhirnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya itu penyempurna. Bang, kita nggak bahas Al-Quran. Kok kita bahas Al-Quran sih? Iya. Bang, kita membahas mentuhankan, mempertuhan. Apa itu mempertuhan? Atau menuhankan? Ya, kalau kami Islam ya,
Kami tidak menuhankan Muhammad. Itu bukan, aja. Bukan masalah itu. Mempertuhan itu apa? Ada nggak bang orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ya mempertuhankan hawa nafsu ya ada karena dia mengikuti kemauan nafsu. Kenapa kok disebut mempertuhan hawa nafsunya? Ya karena dia mengikuti hawa nafsu. Karena dia mengikuti hawa nafsu, takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Betul? Berarti seseorang yang takluk, tunduk, mengikuti segala apapun yang diperintahkan kepada dia, berarti itu sama dengan mempertuhan, betul? Beda bang. No, gimana beda lagi? Beda. Masalahnya begini. Berarti Muhammad ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ya kalau kecuali yang Kristen. Itu. Nah kan yang ditanya ada atau tidak orang yang mempertuhan setan, Bang? Ada. Kenapa dia disebut mempertuhan setan? Dia berbuat apa tuh kepada setan kok disebut mempertuhankan? Ya, karena dia mengikuti kemauan setan. Karena dia mengikuti kemauan setan. Nah sekarang Anda mengikuti kemauan Muhammad nggak? Kami itu mengikuti kemauan langsung Muhammad. Berbelit-belit. Anda mengikuti kemauan Muhammad nggak? Sekarang saya tanya. Tuh kan langsung tegang. Jangan tegang, Bang. Anda mengikuti nggak kemauannya Muhammad itu Anda ikuti nggak? Kan macet. Gimana Bang kalau kayak gitu kita mau diskusi, Bang? Sebenarnya Anda itu adalah orang-orang yang menaklukkan diri kepada Muhammad. Sehingga apapun kata Muhammad kalian akan ikut. Makanya ada istilah sami'na wa ta'na. Kalau Muhammad bicara kalian mendengar dan kalian taat. Begini Bang Idis, ya. Muter lagi nih abang nih. Keyakinan kami itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di mana Al-Quran itu semua Bang, jangan bicara Al-Quran dulu, kita bicara mempertuhan dulu. Itu berkaitan dengan yang dikatakan dengan mempertuhankan Muhammad itu tadi. Iya, berarti ketika Anda taat, takluk, patuh, tunduk mengikuti Muhammad, berarti Anda mempertuhan Muhammad, betul? Bukan, beda. Standar ganda kan? Beda. Oke, kalau ada orang taat, patuh, takluk, tunduk kepada setan, mengikuti setan, disebut mentuhankan setan nggak? Ya tergantung yang mana dulu. Gimana sih ya? Bang, coba diinget-inget ya Bang ya. Barusan tadi belum kering ludah saya basahin dulu. Ayo. Tadi Abang bilang, Bang, adakah orang yang mempertuhan setan? Abang bilang ada. Oke, kenapa dia kok disebut mempertuhan setan? Karena dia mengikuti setan itu. Dia taat, takluk, tunduk, dikendalikan oleh si setan itu. Makanya dia itu disebut mempertuhan setan. Betul? Betul? Ya, saya terus. Ya, betul. Sekarang ada juga bahasa Al-Quran itu yang disebut mempertuhan hawa nafsu. Kenapa disebut mempertuhan hawa nafsu? Karena dia takluk, tunduk, dikendalikan. Kalian itu menganggap Muhammad sang pencipta? Enggak. Memangnya Muhammad pencipta? Nyiptain laler aja kagak dia. Gimana? Coba silakan. Itu tunduk mengikuti perintah Rasulullah. Itu atas dasar dari perintah Allah. Berarti Allah menyuruh kalian untuk mempertuhan Muhammad. Harus diperhatikan ada dua di sini, bukan cuma satu. Kalau setan cuma setan yang kita persembah, tapi ini dua. Iya, artinya Anda disuruh untuk mempertuhan Muhammad. Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti. Kami itu dasarnya dua. Yang pertama Al-Qur'an dengan Al-Hadis. Iya, berarti Anda disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mempertuhan Muhammad. Bukan. Bang, nih saya kasih contoh. Nih Bang. Ini saya kasih contoh Bang. Ini gelas. Oke? Kalau gelas ini saya lempar, namanya melempar, betul? Nah, kalau saya disuruh
Sebentar Bang, kalau saya disuruh, namanya masih tetap melempar nggak? Ya disuruh namanya. Iya, tapi masih tetap melempar nggak? Walaupun disuruh, walaupun nggak disuruh, kalau beginiin begelas, ini gelas nih ya, saya begini kan, sampai lepas dari tangan saya, lompat ke sana, namanya kan melempar. Mau itu disuruh, mau nggak disuruh, namanya tetap melempar. Nah, Anda takluk, tunduk, patuh mengikuti Muhammad. Walaupun Anda bilang itu disuruh, tetap saja itu namanya disuruh mempertuhan. Bang, sebenarnya Bang ya, sebenarnya gini Bang. Mempertuhan Muhammad itu bukan berarti kalian menganggap Muhammad itu sang pencipta. Mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsu sang pencipta. Yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mempertuhan setan bukan berarti menganggap setan sang pencipta. Di dalam pikiran kalian mempertuhan itu kan menganggap dia sang pencipta. Makanya omongan kita nggak pernah nyambung. Gimana? Itu pemikiran yang salah. Ya sudah, coba jelaskan. Coba jelaskan definisi mempertuhan setan, coba. Ya mempertuhankan itu ya beda dengan kita muslim ini, Bang Edis. Gak usah beda, coba mempertuhan setan itu apa? Coba definisinya, mempertuhan setan itu apa? Coba. Mempertuhan setan kan ya mengikuti semua apa yang disuruh sama setan. Oke, mengikuti apapun yang disuruhkan oleh setan, hukumnya adalah mempertuhan setan, betul? Betul. Kalau mengikuti apapun yang disuruhkan oleh Muhammad, berarti mempertuhan Muhammad nggak? Itu sunnah namanya. Namanya standar ganda. Itu namanya standar ganda, Bang. Standar ganda. Kok beda? Kami mengikuti semua perintah yang diturunkan, yang dibuat oleh Muhammad, itu namanya mengikuti sunnahnya, bukan mempertuhan, bukan Tuhan namanya. Oke, berarti mengikuti apapun perintah setan namanya mengikuti sunnah setan. Oh, beda dengan berat saudara-saudara. Coba Bang tanya sama saya. Nih Bang, nih. Gini ya. Apa sih arti gini Bang, biar kita timbal balik nih. Sekarang ke Kristen nih. Apa sih mempertuhan Yesus itu apa? Mempertuhan Yesus artinya kita itu mengikuti, taat, patuh, tunduk kepada Yesus. Bohong kalau mempertuhan Yesus tapi nggak mengikuti perkataan Yesus. Bohong mempertuhankan Yesus tapi maling, bersaksi dusta, ya kan, korupsi, itu namanya bohong. Artinya Yesus itu tidak jadi Tuhan di dalam hidup dia, tapi jadi pembantu atau jadi hiasan. Kalau Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus itulah yang jadi yang pertama, terutama mengendalikan, menjadi raja, menjadi kepala di dalam hidup kita. Itu maksudnya. Kalian mempertuhankan Yesus itu dari mana dasarnya? Disuruh perintah dari Bapa di sorga. Bapa di sorga itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Salah, Bang Edi, saya enggak belajar. Oh, salah gimana? Bang, makanya orang Kristen itu wajib dia itu mempertuhan Yesus. Wajib Yesus tuh jadi Tuhan di dalam hidup orang Kristen itu wajib. Itu iblis, itu masalahnya sudah ada semuanya. Kalian nggak ngerti seseorang jadi Tuhan tuh maksudnya apa. Kalian nggak paham gitu loh. Di mana di Paulus kah itu saya enggak. Gimana berat saudara. Katakan dia mempertuhankan Yesus. Gimana? Dia pada mengatakan Tuhan. Yesus sendiri loh enggak mengatakan Tuhan, tapi Bang Edis bilang mempertuhankan Yesus. Dari mana dasarnya? Udah sulit. Bang, makanya kita itu harus mengerti makna Tuhan itu apa. Apa Tuhan itu apa sih? Itu apa pengertian Tuhan itu? Ya pengertian Tuhan Bang Edis apa?
Bukan saya, nggak boleh Anda. Harus sesuai dengan pengertian Quran dan sesuai dengan pengertian Bible. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu ada dua kata yang diterjemahkan jadi Tuhan. Satu Rob, satu ilah. Apa maknanya? Maknanya adalah sebuah otoritas. Makanya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Kenapa kok bisa hawa nafsu sebagai ilah? Karena otoritas orang tersebut adalah ilahnya, hawa nafsunya. Nah, di dalam Bible kata Tuhan itu kurios. Ya kan? Yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Yang kepadanya Anda melayani. Itu maksudnya kurios itu. Makanya pengertian bahasa saja Anda tidak mengerti. Di dalam pikiran kalian Tuhan itu adalah zat tertentu yang berbeda dengan zat yang lain. Ya repot kita diskusi kayak begitu. Gimana? Mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Dari mana? Gimana? Artinya gini, Yesus sendiri loh mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan, dia itu perantaraan Allah. Di mana Yesus bilang saya bukan Tuhan, di mana? Saya enggak hafal dia punya ayatnya kan itu. Bohong lagi. Bohong lagi. Nih, saya bukakan Bang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Nih, saya bacakan ya Bang ya. Yohanes 13 ayat yang 13. Saya bacakan. Ya, bacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, tapi ketika Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan, apakah Yesus bilang bahwa saya ini adalah Bapa di sorga? Enggak. Bukan gitu. Tapi sebelum ayat itu ada Tuhan ayat sebelumnya. Di situ maksudnya adalah suatu jawatan, sebuah title, sebuah gelaran yang maknanya yang kepadanya kamu itu melayani. Nah, mau susah. Di dalam bahasa Arabnya itu Rob, kata itu dalam bahasa Arabnya itu Rob. Rob artinya, makanya Rob itu maknanya artinya pemilik, pengendali, pengatur, pemimpin. Itu maknanya. Jadi ketika Allah itu menjadi Robmu, artinya kamu itu membuat Allah itu sebagai yang memimpin, mengendalikan hidupmu. Itu maknanya. Nah, makanya ketika Yesus menjadi Rob kita, kita membuat dia menjadi seseorang yang memimpin kita, mengendalikan kita, ya, menguasai hidup kita. Itu. Iya, kan Yesus itu. Makanya kalian saya bilang berhenti menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuhan. Kami itu menjadikan Tuhan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu adalah Rasulullah yang Ini orang kamu aja menjadikan Tuhan aja nggak tahu-tahu, nggak paham-paham. Gimana? Orang masa istilahnya manusia dipertuhankan itu enggak logis loh. Daripada kita mempertuhan Muhammad yang sudah meninggal di kuburan, yang tidak bisa apa-apa. Dalil yang mengatakan kami mempertuhan Muhammad itu di mana? Nah, muter lagi. Oke, sekarang gini aja, mau ambil Al-Quran atau enggak? Gini. Sebentar, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau enggak kita selesai. Abang mau ngambil Al-Quran atau mau hanya ngomong terus tanpa Al-Quran? Gimana? Ya, aku Al-Qurannya enggak ada. Aku terang aja. Oke lah, di bawah dulu Bang. Al-Quran aja enggak ada, panjang lebar terus kita ngomong. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Sangat disayangkan melihat seorang terlibat dalam diskusi tanpa didukung oleh data atau fakta yang kuat.
Diskusi yang konstruktif seharusnya didasarkan pada informasi yang valid agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih baik. Tanpa data, argumen yang disampaikan cenderung kurang meyakinkan dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sebagai peserta diskusi, penting untuk selalu mendasari pendapat dengan bukti yang relevan agar diskusi dapat berlangsung dengan lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, berdiskusi tanpa data juga bisa menciptakan kesan bahwa pandangan yang disampaikan lebih didorong oleh opini pribadi atau asumsi semata yang bisa menyebabkan kebingungannya lebih besar daripada solusinya. Dalam dunia diskusi yang semakin mengutamakan informasi yang akurat, penting bagi setiap individu untuk mendukung argumennya dengan fakta yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak hanya memperkuat kredibilitasnya, tapi juga mempromosikan budaya diskusi yang lebih objektif dan berbasis bukti. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.